Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Solikin. Hari ini kita belajar mata kuliah pemrograman .NET. Materi yang kita bahas pada hari ini adalah pengenalan pemrograman .NET. Sebelum kita lanjut ke pembahasan inti, kalian harus tahu apa itu program, programmer, programming, dan contoh dari bahasa pemrograman. Untuk pengertian program sendiri adalah kumpulan instruksi-instruksi yang diberikan kepada komputer untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan. Pengertian programmer adalah orang yang membuat program, sedangkan aktivitas yang berhubungan dengan pembuatan program disebut programming. Adapun bahasa pemrograman yang bisa digunakan untuk membangun program antara lain, bahasa C, bahasa C++, bahasa Java, bahasa Delphi, bahasa Basic, bahasa Visual Basic, bahasa PHP, dan lain-lainnya. Pengertian dari Visual Basic.NET merupakan bahasa pemrograman yang bersifat object-oriented, yang diimplementasikan pada .NET Framework. Visual Basic.NET dirilis pada tahun 2002 dan merupakan evolusi dari Visual Basic 6. Visual Basic.NET berjalan menggunakan .NET Framework, di mana pemrograman ini memiliki akses penuh ke .NET Libraries. Fitur yang dimiliki Visual Basic.NET. Yang pertama, Visual Basic.NET bersifat case insensitive seperti bahasa pemrograman lain seperti C++ dan Java. Yang kedua, sebagai bahasa pemrograman berorientasi objek, sehingga memperlakukan semuanya sebagai objek. Yang ketiga, pemformatannya otomatis, perancangannya XML, dan browser objeknya yang ditingkatkan. Yang keempat, pengumpulan pada sampah dilakukan secara otomatis. Yang kelima, mempunyai dukungan kondisi boolean untuk pengambilan keputusan. Yang keenam, multithreading yang mudah memungkinkan aplikasi untuk menjalankan banyak tugas secara bersamaan. Yang ketujuh, terdapat koleksi library standar. Yang kedelapan, melakukan manajemen acara. Yang kesembilan, referensi, perlu merujuk objek eksternal yang digunakan dalam aplikasi Visual Basic.NET. Yang ke-10, atribut, yaitu tag yang memberikan informasi tambahan tentang elemen yang ditentukan secara terprogram. Yang ke-11, form Windows. Ini berarti bahwa pengguna dapat mewarisi formulir dari formulir yang ada. Selanjutnya yaitu tentang kelebihan dan kekurangan Visual Basic.NET. Untuk kelebihan Visual Basic.NET, yang ke-1, kode yang dihasilkan akan segera diformat secara otomatis. Yang kedua, struktur berorientasi objek digunakan untuk membuat mode kelas perusahaan. Yang ketiga, buat aplikasi web dengan fitur modern. Yang keempat, fungsionalitas drag and drop menyederhanakan proses pemrograman. Yang kelima, aplikasi dapat terhubung langsung ke aplikasi lain melalui .NET Framework. Yang keenam, menu editor lengkap. Sedangkan kekurangan Visual Basic.NET, yang pertama, menggunakan pointer dalam proses pemrograman itu sulit. Yang kedua, pengkodean tambahan menghabiskan lebih banyak siklus CPU dan dapat memperlambat proses. Yang ketiga, Visual Basic.NET menggunakan kompilasi intermediate language, yang membuatnya sangat mudah untuk didekompilasi. Yang keempat, library yang lengkap justru meningkatkan waktu komputasi. Itulah penjelasan singkat tentang Visual Basic.NET. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.